Iya iya, seperti saya sampaikan di awal ini kan seperti, puncak gunung es saja, Mas. Jadi artinya kita tidak berhenti di nama-nama yang sudah muncul sekarang. Mhm. Makanya pada saat press release kemarin, PPATK menyampaikan bahwa selain ini sebagai puncak gunung es, ini adalah modus lama dan PPATK menduga dan meyakini ada pihak-pihak lain yang melakukan, kejahatan serupa gitu ya. Nah, artinya, kita sangat serius untuk membantu teman-teman di kepolisian, Mas. Jadi kita tidak berhenti di, 2, 3 orang yang sudah ditangkap, saat ini. Terus, kita ikuti karena, seperti Sanmot Alkes, Forex, Fareblas, Evotrade, Afiliator itu kan banyak sekali, 121 orang yang sekarang 121, pihak yang sekarang sedang kita, lihat ini Mas, Bram. Oke, Pak Tapi Ivan, betul ini kan kalau sekali, izin saya kita menambahkan ya, Mas. oke baik, silakan lanjutkan Pak Ivan. Ya, izin saya menambahkan ya, betul sekali tadi yang disampaikan, oleh, Bu Yanti bahwa, sebenarnya sih simpel saja ya, konsepsi konstruksi hukum dari, TPPU itu kan sangat simpel, bahwa tidak ada orang yang boleh menerima harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, period, seperti itu. Nah, makanya di unsur-unsur pasal 345 itu kan ada kepatutan menduga atau kepatutan mengetahui, itu urusan lain nanti. Apakah dia patut menduga, itu berasal tindak pidana atau tidak, itu nanti penyidiknya. Tapi prinsipnya siapapun yang menikmati hasil tindak pidana, apapun juga itu bentuknya, itu bisa kena pencucian uang. Nah, ini PPATK sekarang sedang, menelusuri lebih lanjut, terkait dengan pihak-pihak yang, teraliri dari transaksi, orang-orang yang diduga melakukan investasi ilegal, Oke, Mas Bram. baik. Saya akan beralih ke Bu Yanti. Bu Yanti, ini kan kalau kita perhatikan Ya. juga, banyak begitu ya korbannya, bahkan kalau kita juga dalami, berarti juga literasi dari investasi masyarakat Indonesia juga belum, pada level yang cukup tinggi begitu ya, dan kalau misalnya kita perhatikan juga, kira-kira bagaimana sih Bu untuk melihat, sebenarnya ini indikasi dari pencucian uang ataupun tidak? Ya, gini, kan gini ya, saya selalu mengatakan pencucian uang itu adalah second crimes-nya ya. Jadi no money laundering without predicate offense. Jadi yang harus kita cegah di kejahatan asalnya. Jadi kejahatan asalnya itu yang harus disampaikan kepada masyarakat, walaupun nanti ada TPPU-nya ya. TPPU itu kan sekedar untuk orang seperti Pak Ivan tadi katakan, tidak boleh orang menerima hasil kejahatan. Nah, yang dilakukan PPATK kemanapun itu, yang PPATK laporkan kepada, sampaikan kepada polisi, ini loh ada aliran ke sini. Masalah itu nanti patut mengetahui atau bahkan mengetahui, itu urusan polisi. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mencegah masyarakat jangan mudah sekali percaya untuk investasi-investasi yang berkedok trading, ternyata itu adalah semua penipuan, ya kan? Itu yang paling penting. Nah, kita masih ingat kita mempunyai 12 kementerian lembaga yang merupakan yang masuk pada satgas investasi. Nah, ini harus dioptimalkan mulai dari OJK-nya, kemudian Kominfo-nya harus melihat supaya masyarakat tidak terlanjur semakin banyak korbannya. Ini yang paling penting. Setelah itu baru kita bicara pencucian uang, bahwa hati-hati jangan menerima, kan masyarakat kan menerima kan. Kalau yang di sini kan memang kita berbicara pelaku utamanya memang kalau terbukti adalah pelaku kejahatannya. Tetapi yang kita mau lindungi adalah masyarakat-masyarakat lain yang juga menerima dalam konteks TPPU sebagai Oke. TPPU pasifnya. Ya, gitu. Jadi Oke, baik, jadi kita Bu harus Yanti, tapi meliterasikan sebenarnya pada peluangnya masyarakat hati-hati. oke, baik Ya, Bu Yanti, tapi sebetulnya peluangnya seberapa besar ya. sih Bu para afiliator ini juga dapat dimiskinkan begitu ya, dan juga payung hukumnya sejauh ini seperti apa? Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh PPATK, peluangnya ya besar harusnya. Bisa ditelusuri kan PPATK sudah menganalisis penelusurannya, ya kan? Tinggal kita harus cepat-cepat berkaitan dengan PPATK kan hanya mengetahui bahwa itu ke sana kemari. Yang paling repot adalah kalau nanti sudah diambil tunai, udah hilang. Itu yang berbahaya, ya. Atau sudah terlanjur dibelikan barang-barang yang nanti cepat sekali harganya turun, ya nilainya turun. Nah, ini yang berbahaya. Jadi sebetulnya kemungkinannya 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 besar mereka bisa tertelusuri para afiliator, influencer, nanti kan di dalam, penyidikan polisi kan biasa itu, apa sih peranan mereka, bagaimana, apakah mereka turut serta, apakah mereka bersama-sama, atau mereka nggak tahu apa-apa, kan nggak mungkin juga gitu ya. Nanti kan itu kan sedang dipelajari, tadi ada 121 orang,
atau berapa itu nanti kan bisa dilihat mereka masing-masing itu bagaimana, ataukah memang para yang endorse itu hanya endorse saja nggak mau tahu, itu ya kan nggak boleh sebetulnya. Karena apa? Kita harus bersama-sama agar masyarakat itu tidak tertipu. Bagaimana perasaannya kalau ketenarannya dia menjadi alat oleh para pelaku kejahatan karena kita share of responsibility because kita endorse over there di sana gitu ya. Itu juga harus kita naikkan. Jadi ini sekarang semua potensi yang ada di negara ini berkaitan dengan perlindungan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan investasi ya. Dan ini baru kemudian ketika mereka meminta bagaimana pengembaliannya, bagaimana memiskinkan mereka itu adalah masuknya ke ranah TPPU yang lebih optimal dibandingkan hanya menggunakan kejahatan asalnya saja. Nah, ini harus sejak awal harus dengan TPPU karena dengan TPPU banyak sekali sarana-sarana yang memudahkan untuk penyitaan, perampasan, blokir dan lain sebagainya.